dengan cara meminum sedikit takaran racun tikus dan di perjalanan menuju ke stadion tiba-tiba mobilnya mogok. Hai, welcome to my channel. Ketemu lagi sama aku Immanuel. Di video kali ini aku akan membahas sejarah Olimpiade Maraton musim panas yang digelar pada tahun 1904 dan Olimpiade Maraton 1904 disebut sebagai Olimpiade teraneh dan berbahaya sepanjang sejarah. Aku baru baca skripnya aja udah terheran-heran. Apakah ini masuk sejarah Olimpiade yang mengerikan? Apa kocak gitu loh? Di samping banyak kejadian yang hampir merenggut nyawa para atletnya, di sisi lain kelakuan para atletnya juga random. Buat kalian yang lagi pada putus cinta, lagi pada KDRT, lagi mumet mikirin cicilan pay later gitu kan, cuslah tonton video ini sampai habis. Pada tahun 1904, untuk pertama kalinya Amerika Serikat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade yang digelar di St. Louis, Missouri, dan untuk cabang maraton putra akan digelar pada tanggal 30 Agustus pukul 15 waktu setempat. Untuk jarak maraton, lintasannya yaitu sepanjang 24 mil atau kurang lebih 40 km. Rutenya di sepanjang jalan perlintasan pedesaan dan bukit-bukit. FYI, selain Olimpiade, di sana juga mereka sekalian menggelar pameran dunia bertema kolonialisme yang akan menampilkan peragaan ulang Perang Boer dengan warga pribumi. Tahun itu acara Olimpiade memang lebih downgrade daripada Olimpiade tahun lalu di Athena. Kurang megah lah intinya. Singkat cerita, ke-32 atlet udah berkumpulkan di belakang garis start lah, dan mereka semua atlet yang berasal dari Amerika Serikat, Yunani, Britania Raya, Kuba, Afrika Selatan, dan Kanada. Tentu kebanyakan atlet dari Amerika Serikat kan, dan anehnya para atlet itu mayoritas bukan atlet maraton. Paling atlet maratonnya bisa hitung jari, 5-10 orang lah. Kesannya kayak lomba lari 17 Agustusan. Ya udah, siapa aja yang mau ikut lomba nanti dapat hadiah medali emas, cus daftar. Jadi panitianya juga emang dari awal udah ngasal. Udah mulai nih, 1, 2, 3, dor, lari lah orang-orang itu. Dan waktu itu mereka lari menyusuri rute yang sudah ditentukan panitia, yaitu di perlintasan jalanan desa. Dan sialnya, si panitia nih nggak mengamankan atau mensterilkan lokasi yang dipakai sebagai lintasan maraton. Jadi misalkan gini, kita nih lagi lari, di jalan itu kan banyak lalu lalang kendaraan pengangkut barang, belum mobil truk, sampai harus nyebrang lintasan kereta api. Jadi pas kita lagi lari, tiba-tiba ada kereta lewat, ya terpaksa harus berhenti dulu. Dan yang paling ngaco nih ya, selama kompetisi berlangsung, kan ada beberapa panitia yang ngikut di depan peserta yang lagi lari pada naik mobil sama kuda. Pastinya kecepatan mobil dan kuda harus konstan dong dengan kecepatan lari para atlet. Mobil-mobil itu kan jalannya di depan atlet. Nah, asap knalpot mobil dan debu dari kuda-kuda itu mengenai wajah-wajah para atletnya. Bayangin kita naik motor belakang mobil truk yang gak berasap aja panas, apalagi mobil zaman lalu, kan asapnya lebih ulala. Belum lagi para penunggang kuda, iring-iringan wartawan dan tim pendukung, dan asap-asap itu bercampur dengan debu sehingga menghasilkan awan coklat yang menyelimuti para pelari hampir di sepanjang lintasan. Karena mereka lari di jalan tanah, bukan di aspal. Musim panas pula. Jadi selama berlari ya alaihim wajah mereka terkena hempas-hempasan manja asap kematian. Ditambah treknya naik turun bukit pula, jadi bukan berupa lintasan lurus sehingga beberapa langsung ngek pada tumbang. Salah satunya atlet bernama William Garcia asal Amerika. Awalnya dia ada di posisi pertama loh pas masih lari dan diprediksi akan keluar sebagai juaranya. Tapi tiba-tiba dia ditemukan tergeletak di tengah jalan tidak sadarkan diri akibat terlalu banyak menghirup asap knalpot dan debu yang langsung dengan jaraknya mengenai wajah si William. Sehingga debu dan asap yang dia hirup sampai melapisi kerongkongannya, dan hal itu membuat lapisan lambungnya sampai robek. Tapi untungnya para medisnya gercep sehingga William bisa segera terselamatkan. Kalau nggak bisa, metong udah kehabisan darah. Dan lintasannya kan jalanan desa, jadi pas lagi pada lari mereka tuh nyampur sama mobil-mobil yang lagi lalu lalang.
Ada yang lari tiba-tiba pantatnya kecolek mobil barang lah, ada yang baru beberapa menit udah pingsan lah, ada yang lagi lari tiba-tiba dikejar anjing lah, dan kebanyakan yang bubar barisan itu mereka yang notabene-nya ngikut-ngikut doang gitu, tim hore, bukan atlet beneran. Ada yang misuh-misuh gara-gara lagi enak-enak lari tiba-tiba harus nungguin dulu kereta lewat. Ya jadinya kan kepotong jauh. Yang lain udah pada di depan, dia mesti nunggu kereta dulu buat nyebrang. Dan setelah 3 jam 13 menit, Frederick Lords menempati posisi pertama yang tiba di garis finish duluan. Awalnya pas lagi disorakin sama para pendukungnya dan sempet tuh dia berfoto sama putri Presiden Amerika Serikat Alice Roosevelt, kok jadi Alice? Karena dia yang pertama nyampe kan. Berarti dia yang menang tuh. Baru aja si Alice nih mau ngeletakin karangan bunga di kepalanya si Lords, langsung dicegah sama panitianya. Si Lords ketahuan curang dia katanya. Dan beberapa penonton juga protes, ember Desa tadi nggak beneran lari, dia naik mobil. Pokoknya nggak sah, curang. Jadi si Frederick Lords ini kan lari awalnya. Nah di tengah-tengah jalan tiba-tiba kakinya kram dan dehidrasi. Dan efek dari dehidrasinya membuat si Lords ini diare parah. Jadi di samping lagi lari terpingkal-pingkal sambil prot juga dia. Busiat modal. Otomatis dia numpang mobil dong untuk dibawa kembali ke stadion. Dan di perjalanan menuju ke stadion, tiba-tiba mobilnya mogok. Kemudian si Lords turun dan ngerasa kakinya udah baikan, masih sambil prot dengan sisa-sisa mencret yang Lords miliki. Dia berusaha lari lagi sampai ke garis finish. Dikiranya, halah gak akan ada yang lihat ini. Tapi begonya pas lagi di mobil itu dia sempet dadah-dadah ke penontonnya. Dan si penonton itulah yang neriakin kalau si Lords ini curang. Kemudian si Lords minta maaf, sempet diwawancara dong sama wartawannya. Mengapa Anda melakukan tindakan curang katanya. Dijawab sama si Lords, punten hilap cenah. Dari awal emang gak niat curang juga sebetulnya karena ada peluang dikiranya gak ada yang lihat, padahal pas dibawa pakai mobil sempet dadah-dadah pasti orang udah notice kan, udah ditandain. Akhirnya posisi pertama ditempati oleh Thomas Hick, atlet asal Amerika. Ini lebih ngaco lagi sih. Jadi gini zaman sekarang kan ada tuh minuman atau obat-obatan yang dapat memacu adrenalin kan, supaya seolah-olah kita bisa terus gerak tanpa merasa lelah gitu. Nah, zaman dulu juga ada yang kayak gitu dengan cara meminum sedikit takaran racun tikus tapi dicampur brandy dan putih telur. Brandy itu kayak semacam minuman keras kalau nggak salah ya. Ceritanya si Thomas lagi lari nih, tiba-tiba di tengah jalan dia pingsan. Tapi dia nih di sana nggak dikasih minum sama panitianya. Dan pelatihnya hanya menyeka bibir Thomas pakai spons basah. Udah cus konsumsi ini aja biar kita menang katanya. Dikasih minum campuran racun tikus, brandy, sama putih telur. Emang zaman itu racun tikus boleh dijadikan perangsang stimulan, tapi dengan dosis yang sangat kecil. Nah, saking pelatihnya si Thomas nih ambisi buat menang, dia dikasih dosis racun tikusnya lebih besar daripada biasanya. Diminumlah sama si Thomas. Gara-gara dosisnya kegedean, bukannya memacu adrenalinnya si Thomas, itu racun tikus malah bikin si Thomas berhalusinasi parah di sepanjang lintasan. Jadi kayak orang sedeng. Tahu kan orang mabok kecubung kayak gimana? Kayak gitu. Tapi si Thomas masih setengah sadar kalau dia lagi berkompetisi. Dia berusaha untuk tetap tersadar gitu. Waktu itu dia berjuang mati-matian melawan halusinasinya. Thomas terus-terusan berhalusinasi menganggap bahwa dia masih punya sisa 20 mil yang harus dia selesaikan, padahal mah tinggal sisa 2 mil lagi. Sehingga dia terus merengek dan memohon ke pelatihnya untuk minum air, tapi nggak dibolehin. Sepanjang perjalanan dia bentar-bentar ngereog, abis itu sadar lagi, tantrum lagi, sadar lagi, lanjut lari lagi. Sampai pas mau nyampe garis finish, harus dipapah sama pelatihnya dan pendukungnya. Dan awalnya si Thomas menempati posisi kedua kan. Tapi juara yang pertama ketahuan curang, jadi yang pertama didiskualifikasi. Otomatis si Thomas lah yang menggantikan posisi pertama. Nah, si Thomas ini kan posisinya masih lemes. Sama si pelatihnya dikasih minum brandy lagi yang tujuannya untuk menetralisir racun tikus yang ada di tubuhnya Thomas. Dan mereka juga membilas kepala dan tubuh Thomas dengan air hangat. Seketika yang terjadi, Thomas malah kejang-kejang.
Kulitnya udah kayak mayat dan sempat kritis selama 1 jam lebih hingga akhirnya dia bisa diselamatkan berkat penanganan 4 orang dokter. Posisi kedua nih dipegang oleh Albert Corey, asal Prancis. Ini juga nggak kalah menarik sih. Jadi si Albert ini sebetulnya tentara Prancis yang absen tanpa izin alias kabur ke Amerika. Jadi selama menjadi tentara Prancis, Albert menemukan bakatnya sebagai atlet jarak jauh. Atlet lari jarak jauh maksudnya. Terus lah dia kabur ke Amerika buat jadi atlet awalnya. Tapi punten di sana gak semudah itu. Dia di sana malah jadi gelandangan. Sempet mengubur mimpinya tuh buat jadi atlet kan. Karena dipikirnya jadi atlet di sini ternyata nggak mudah ya, apalagi di negara orang. Ya udahlah dia akhirnya malah kerja di rumah jagal di Chicago. Suatu hari dia tahu nih bahwa akan diadakan Olimpiade di Saint Louis tahun 1904. Albert kemudian datang ke Athletic Association of Chicago dan bilang kalau dia pernah ikutan Paris Marathon pada tahun 1900. Dan di lomba maraton tahun 1904 itu dia akhirnya keluar sebagai juara 2. Tapi sayangnya gelar kemenangan dan medalinya tetap milik Amerika. Intinya dia atlet asal Prancis, tapi gelar juaranya punya Amerika. Kan dia masuk lewat jalur Athletic Association of Chicago. Posisi ketiga nih ditempati oleh Arthur Lewis Newton. FYI dia emang betulan atlet, gak rebel kayak yang lain. Lurus-lurus aja selama kompetisi gak banyak drama. Ini nih posisi keempat yang menurut aku paling bengek. Posisi ini berhasil ditempati oleh Felix de la Cardidad Carvajal y Soto atau nama bekennya Andarin Carvajal. Jadi si Andarin ini atlet kah? Bukan. Dia ini tukang pos. Zaman dulu kan tukang pos biasanya naik sepeda, dia enggak, udah terbiasa lari. Dan dia berhasil mengharumkan nama Kuba, padahal si Andarin ini lagi ngegembel di sana ceritanya. Jadi gini, dia nih emang dari kecil miskin, dan dia datang dari Kuba ke Amerika emang awalnya untuk ikut Olimpiade maraton itu. Dia kerja banting tulang, ngumpulin uang sebagai tukang pos untuk berangkat ke Amerika. Sampailah dia di Amerika beberapa hari sebelum tanding. Dia nyempetin berjudi dulu di New Orleans, Louisiana. Bukannya balik modal, malah bangkrut. Ludes. Sampai dia harus jalan kaki dan numpang truk ke Missouri. Selama 2 hari itu dia nggak makan, orang duitnya ludes, nggak mandi juga. Bahkan pas nyampe di sana bener-bener kucel kayak gembel. Yang lain kan udah ready, pakai baju olahraga, celana pendek kan. Jadi dari awal dia datang ke sana penampilannya pakai kemeja putih panjang, celana gelap panjang, sama pakai topi baret dan sepatu pentopel lusuh yang soalnya aja udah tipis dan compang-camping. Ada salah satu pelari yang kasihan lihat penampilannya si Andarin. Dia ambil gunting terus celana panjangnya dipotong. Tujuannya biar seragam sama yang lain dan Andarin gak minder. Dan orang yang sempet motong celananya si Andarin itu dijuluki oleh warga Kuba sebagai orang Samaria yang baik hati. Si Andarin ini kan 2 hari gak makan, kelaparan dong. Pas lagi lari nih, di tengah-tengah dia lagi lari, dia sengaja melipir, nyamperin penonton yang lagi kelihatan asik makan buah persik sambil duduk di mobilnya. Dia bilang, "Pak, kasihan Pak, 2 hari belum makan Pak." Sempet ngemis ke penonton. Cuma si penontonnya bilang, "Apa sih gembel, sana-sana." Diusir kan. Karena kesel gak dikasih, akhirnya itu buah persik yang lagi dimakan, disamber sama dia, direbut. Dia lari sambil ketawa ngejek gitu. Dia makan lah tuh sambil lari, tapi yang namanya cuma makan buah yang gak kenyang lah. Di jalan dia lihat pohon apel. Rezeki anak soleh katanya. Dia petik beberapa buah apel, tapi pas dimakan ternyata buah apelnya udah pada busuk. Tapi tahu udah busuk masih aja tetap dimakan. Sehingga perutnya tiba-tiba kram dan mual gara-gara makan apel busuk itu, kualat. Gara-gara nyamber buah persik punya orang. Ngaso dulu lah sambil nahan-nahan rasa sakit kan. Lagi ngaso niatnya rehat bentaran doang, selonjoran sambil rebahan gitu kan. Malah ketiduran. Pas dia tiba-tiba bangun, perasaan aku lagi ikut maraton deh. Baru sadar langsung lari dia. Jadi udah ngaso, sempet tidur, secara tidak sengaja tenaganya jadi ke-recharge lagi, ngerti gak sih? Bener-bener fresh. Larilah dia dengan penuh semangat hingga akhirnya dia berhasil mencapai finish dan menempati posisi keempat.
Menurut para pengamat, performa Andarin ketika sampai di garis finish sangat mencolok dan menarik perhatian, cenah. Dia gak good looking dan secara postur hanya 5 kaki 1 inci aja tinggi badannya. Dia jadi banyak disukai, ditambah dengan sepatu yang solnya tipis banget, tapi performa larinya itu bisa seprima itu loh. Padahal sepatu pantopel cowok kalau solnya udah tipis kan sakit. Biasanya udah nggak nyaman gitu. Cuma ya itu yang disebelin dari dia tuh. Selama perlombaan, kata panitianya nih, si Andari ini banyak ngomong, bawel. Apa-apa segala dikomentarin. Normalnya orang kan lari, ya udah lari, mulut nganga, ngatur nafas kan. Dia enggak. Lagi lari juga ngoceh mulu. Dan tiap lagi lari nih, di tengah-tengah, gak sengaja dia lihat banyak kerumunan. Nah, dia itu selalu pengen ikut-ikutan nimbrung, ngepoin apa gitu. Misalkan penonton lagi pada ngumpul nih, kelihatan lagi pada ngegibah. Si Andari ini bakal sengaja berhenti terus nimbrung. Ada gosip apa cek? Ada gosip apa cek? Itu loh Ce, masa anak tetangga nih ya, kerjanya pergi malam pulang pagi, sering dijemput sama om-om pula, asik ngobrol dan ngebecandain orang dia, kayak nggak mau ketinggalan berita terkini gitu loh. Baru kalau udah dipelototin sama panitianya, lanjut lari lagi. Dan pas pulang dari Olimpiade, dia jadi salah satu atlet kebanggaannya Kuba loh Ce. Dari yang tadinya gembel, pulang dari Olimpiade bawa medali, sehingga tahun berikutnya dia dipercaya kembali untuk mewakili Kuba di All Western dan berhasil menempati posisi ketiga. Dan setelah itu masih banyak prestasi lain yang dia peroleh selama menjadi atlet lari jarak jauh. Dari yang tadinya tukang pos doang, sempet ngegembel, definisi iseng-iseng berhadiah, gimana Kuba nggak bangga untuk pertama kalinya negara Kuba punya wakil atlet Olimpiade lari jarak jauh di tahun 1904 itu. Cuma ya itu, kebiasaan yang nggak bisa dia ilangin, gemar berbincang-bincang selama pertandingan. Kalau lihat pohon buah di jalan, celamitan. Udah jadi atlet juga kebiasaannya nggak bisa hilang. Selanjutnya, posisi kelima ditempati oleh Dimitrios Veloulis dari Yunani. FYI, dia juga sama atlet. Posisi keenam, David Knilen dari Amerika. Sama dia juga atlet. Ketujuh, Harry Browley dari Amerika. Kedelapan, Sydney Hatch. Kesembilan, Lentau Nyane dari Afrika Selatan. Kesepuluh, Christus Zekhoritis dari Yunani. Ke-11 Harry Devlin dari Amerika. Ke-12 Jan Mashiani dari Afrika Selatan. Ada lagi nih yang lucu satu lagi. Awalnya kan nggak ada atlet yang dari Afrika Selatan. Nah, Lentau Nyane yang menempati posisi 9 dan Jan Mashiani di posisi ke-12 adalah atlet dadakan juga. Dan mereka berdua adalah dua orang kulit hitam pertama yang berpartisipasi dalam Olimpiade itu. Jadi awalnya si Len sama si Jan datang ke Olimpiade itu hanya untuk pameran dunia aja. Nah, si Len sama si Jan ini datang ke sana emang tadinya mau nampil doang di pameran dunia untuk memperagakan ulang pertempuran Colenso dan pertempuran Paardeberg. Dan mereka juga sama, iseng-iseng berhadiah, apalagi mereka lari tanpa alas kaki loh. Dan barusan aku udah bilang bahwa ada atlet yang dikejar sama anjing kan. Nah, si Lentau Nyane inilah yang dikejar-kejar anjing sampai hampir keluar jalur yang seharusnya sejauh 1 mil. Kok bisa tiba-tiba dikejar anjing? Emang dia berbuat apa? Nggak tahu. Dia lagi lari tiba-tiba ada anjing yang lagi sentimen yang kebetulan ngelihat dia, ya udah dikejar. Ya dia lari kocar-kacir dan hal tersebut merupakan kekecewaan bagi para pengamat di sana karena para pengamat yakin betul seandainya Len dan Jan berlari memakai sepatu dan seandainya nggak ada drama dikejar anjing dulu, mereka berdua dipastikan menempati posisi yang lebih unggul. Dan sama seperti wakil Kuba, mereka adalah wakil pertama dari Afrika Selatan. Cuman ya sayangnya di tahun itu Afrika Selatan merupakan sebuah koloni yang diperintah oleh Inggris Raya. Cuma sampai hari ini mereka tetap diakui oleh warga negara Afrika Selatan sebagai wakil dari Afrika Selatan. Dan FYI, setelah Olimpiade di tahun 1904 itu, cabang olahraga maraton sempat mau dihapus loh. Karena dianggap maraton adalah pembunuh manusia, cenah. Jadi nanti untuk tahun berikutnya maraton akan dicoret dari daftar cabang olahraga. Dan buntut dari kejadian mengerikan itu ternyata ulah ketua penyelenggara acaranya yang bernama James E. Sullivan.
Jadi, diam-diam dia menggunakan perlombaan itu sebagai eksperimen tentang efek dehidrasi, sehingga ada aturan para atlet hanya boleh mendapatkan air minum pada jarak 6 mil, dan itu cuma sekali doang. Dan dia sengaja memilih satu hari di musim panas yang benar-benar panas, karena waktu itu suhunya mencapai 90 derajat Fahrenheit, dan dia sengaja memilih rute yang lebih panjang dan curam. Dan itulah mengapa si Thomas yang juara pertama kan sempat pingsan dan mohon-mohon buat minum, tapi nggak dikasih air. Ya itulah peraturan yang dibuat sama si James, dan James berpikir bahwa dehidrasi yang disengaja memungkinkan atlet untuk tampil lebih prima, cenah. Jadi merangsang atlet-atlet itu untuk sampai ke garis finish supaya bisa minum. Tapi sebaliknya justru berakibat fatal. Tapi ya itulah, emang dari awal Olimpiade Maraton ini disetting untuk tujuan penelitian gilanya si James. Tapi akhirnya cabang olahraga maraton tetap ada di tahun-tahun berikutnya dengan pertimbangan aturannya lebih dibuat manusiawi lah, gak jadi dicoret. Hingga akhirnya olahraga maraton tetap eksis hingga hari ini. Sejarah masa lalu ada untuk mengubah hari ini menjadi lebih baik, Ce. Dan itulah tadi sejarah tentang Olimpiade musim panas yang paling ngaco, yang paling aneh, yang paling berbahaya pada tahun 1904 yang terjadi atau yang diselenggarakan di negara Amerika Serikat. Dan buat kalian yang tahu banyak tentang sejarah ini, mungkin ada banyak informasi yang nggak sengaja kelewat, boleh silakan tulis di kolom komentar untuk melengkapi. Dan buat kalian yang nggak sengaja klik video ini, jangan lupa mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request apapun itu, kasus kriminal, sejarah, teori, konspirasi, biografi, dan misteri apapun yang kalian mau untuk aku bahas di channel ini, silakan tulis di kolom komentar. Buat yang punya kisah atau pengalaman horor untuk aku bawain, boleh dikirim di email yang ada di deskripsi. See you on the next video. Dadah!